Kunci bilang cinta, seperti itulah ungkapan yang dapat menggambarkan drama Crazy Love sejauh ini. Gojin yang selama ini membentak Shina dan memarahinya, kini malah menjadi bucin karena ia merasa bahwa hidupnya sepi tanpa kehadiran Shina di sisinya. Apalagi Shina sendiri pun adalah wanita yang selalu ada untuknya, dalam keadaan senang maupun susah, bahkan rela berkorban apapun demi Gojin, yang akhirnya hal ini menyadarkan kerasnya hati Gojin. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 10 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Untunglah setelah tertimpa lightning di studio, kaki Shina tidak mengalami cedera yang cukup parah. Dan karena hal ini pula, Gojin menjadi sedikit lebih perhatian kepada Shina, dengan memberikan pengecualian khusus untuknya, seperti diperbolehkan pulang lebih awal dan sebagainya. Di sisi lain, para pengajar diminta untuk bergabung pada perusahaan Baek Edu secara diam-diam. Haechul yang merasa Baek Edu tidak pantas untuknya karena hanya perusahaan baru mencoba menjual mahal dengan sengaja meminta Baek Edu datang sendiri ke Gotop Education untuk bernegosiasi dengannya. Dan tak disangka-sangka Baek Edu benar-benar datang, bahkan sang CEO-nya sendiri yang langsung bernegosiasi dengan Haechul dengan memberikan banyak janji-janji manis kepadanya. Nah, tentu keberanian dari Suyong dengan datang sendiri untuk mencuri pegawai Gotop Education ialah karena ia merasa kenal dekat dengan Gojin yang tak mungkin untuk memarahinya. Shina yang berjalan sendirian diikuti oleh para pelajar penggemar dari Gojin yang merasa sakit hati dan cemburu dengan status Shina yang menjadi tunangan idolanya. Mereka pun merundung Shina, bahkan dengan teganya melempar sebungkus tepung. Tapi untunglah tiba-tiba Gojin datang dan membela Shina dari mereka semua. Ya, walaupun dengan kata-kata yang manis sih, karena dia tidak ingin mencoreng image-nya sebagai pengajar terbaik di Korea yang dicintai para murid. Kemudian di sisi lain, Ma Eunjung kembali menemui Pak Yang Tae. Yang Tae yang sebelumnya belum sempat memarahi Eunjung, langsung melampiaskannya hari itu juga. Apalagi kemarahannya ini semakin memuncak, karena ternyata Eunjung mencoba untuk berhenti bekerja sama dengannya. Tapi scene serius ini harus terganggu, karena istri Yang Tae tiba-tiba muncul, dan sama seperti sebelumnya kepada Shina, istri dari Yang Tae ini juga mengira kalau Eunjung adalah selingkuhan suaminya. Tapi beruntunglah Eunjung yang hendak dihajar ini diselamatkan oleh detektif suruhan Gojin, yang memang sedari tadi sedang memantau mereka. Ketika Shina pulang ke rumahnya, ternyata anting yang hilang di kotak barang yang dikembalikan kepada Gojin dipinjam oleh Oki. Dan karena hal ini, Shina semakin merasa bersalah karena dia bertengkar dengan Gojin, menolak untuk disalahkan, yang padahal memang benar anting itu ada padanya, lebih tepatnya Oki. Dan untuk meminta maaf, Shina membuatkan sebuah upacara kecil atau meja sembahyang sekaligus sebagai upacara peringatan kematian nenek Gojin yang ia tandai di kalender. Gojin yang mendapat kejutan itu menjadi terharu, dan dia pun menceritakan masa-masa ketika tinggal bersama neneknya. Kemudian scene beralih ke esok harinya, di mana tim dari Eunjung tiba-tiba digeledah oleh tim inspeksi yang mencoba mencari bukti bahwa tim Eunjung lah yang membocorkan data tersebut ke perusahaan pesaing. Dan karena merasa dirinya difitnah dan malah dicurigai oleh Gojin, Eunjung pun mengkompori para bawahannya untuk tetap tegar dan tetap tidak terima jika tim mereka dituduh dengan melakukan mogok kerja bersama-sama. Gojin yang baru saja datang ke kantor pun menjadi bingung, karena memang bukan dirinya lah yang menyuruh tim audit untuk menggeledah kantor Eunjung. Gojin yang tahu kalau semua itu ulah Segi, langsung mendatanginya untuk meminta klarifikasi. Segi beralasan kalau itu adalah yang terbaik, karena dirinya butuh bukti valid mencari pelaku yang sebenarnya. Nah, Gojin sendiri sekarang menjadi bingung, karena mogoknya para karyawan berada di waktu yang tidak tepat, karena sebentar lagi akan diadakan kuliah khusus dirinya. Nah, rupanya semua ini memang sudah direncanakan oleh Segi ya. Dia yang menyuruh tim inspeksi, dan dia juga yang menyuruh Eunjung untuk mengkompori bawahannya agar mogok bekerja, yang dimaksudkan untuk mempersulit pekerjaan Gojin nantinya. Ya, walaupun rencana itu pada akhirnya tidak sepenuhnya berhasil sih, karena kuliah khusus tetap sukses diadakan, walau hanya dilakukan berdua saja bersama Shina. Saat pertemuan Segi dengan Pak Yang Tae sebelumnya, Segi mengatakan rencananya mengambil alih perusahaan Ting Academy akan 100% berhasil. Keyakinan ini didasari karena ia tahu Gojin saat ini lupa ingatan dan tidak akan mengingat bahwa Gojin memiliki kontrak merger untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Dan mendengar itu, Yang Tae malah menjadi takut. Karena Yang Tae tahu Gojin hanya berpura-pura lupa ingatan dengan bukti bahwa Gojin ingat dan dengan sengaja menjebaknya mengeluarkan buku tiruan sebelumnya.
Di sisi lain, karena Suyong mengancam akan memberitahu Shina bahwa dirinya adalah cinta pertama Gojin, Gojin pun harus mengikuti permintaannya, yakni makan malam bersama. Gojin pun mengajak Suyong ke restoran sederhana, dan di sana Gojin bertanya, mengapa mereka dahulu putus? Apakah karena dirinya berselingkuh ataukah dirinya ditinggalkan ketika itu? Dan pertanyaan berat itu pun tak bisa dijawab oleh Suyong, dan makan malam hari itu ditutup oleh Gojin kalau ia tidak akan makan malam bersama Suyong lagi, dan juga tidak peduli sekalipun Suyong memberitahu identitasnya kepada Shina. Ketika Gojin sampai ke rumahnya, tiba-tiba Segi datang untuk mengajaknya minum-minum bersama sebagai saudara. Kedatangan Segi dimaksudkan untuk mengklarifikasi perkataan Pak Yang Tae kalau mengapa Gojin bisa mengetahui jebakan bukunya. Dan untungnya Gojin bisa menjawab bahwa ia tahu karena sebelumnya ia sudah menuliskan sesuatu pada cetak biru buku tersebut. Kemudian Segi mengeluarkan buah persik dari tasnya dan dia meminta Gojin untuk memakannya. Nah, persik ini adalah buah yang sangat dibenci Gojin ya, karena membuatnya alergi parah yang dapat menyebabkan Gojin tak sadarkan diri. Ini dilakukan Segi hanya untuk memastikan Gojin berpura-pura amnesia ataukah tidak. Karena jika Gojin tidak amnesia, mustahil Gojin untuk memakannya, bukan? Dan karena tak ingin kebohongannya ketahuan oleh Segi, Gojin pun akhirnya dengan terpaksa memakannya, walaupun ia harus dirawat setelahnya. Nah, Gojin sendiri semakin terluka hatinya, karena bisa-bisanya orang yang paling baik dan dia anggap seperti saudara kandung, dengan sengaja memberikannya buah persik yang dapat membunuhnya. Sungguh tak habis pikir mengapa Segi yang dulu baik melakukan itu kepadanya. Kemudian setelah tersadar, Gojin yang semakin mencintai Shina semakin juga jatuh hati dan terlena dengan kecantikan Shina saat tertidur di sisi ranjangnya. Tapi tiba-tiba Gojin mengurungkan niatnya memegang kepala Shina setelah ia mengingat bahwa dari kecil ia selalu ditinggalkan oleh orang yang paling ia sayang. Dari mulai orang tua sampai neneknya, bahkan orang yang paling ia cintai ketika itu yakni Suyong. Jadi saat ini Gojin yang trauma akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ia sayangi, memilih tidak akan mencoba mencintai Shina karena ia takut hatinya terluka kembali akibat ditinggalkan oleh Shina nantinya. Apalagi ditambah orang yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri yakni Segi malah menjadi orang yang paling jahat dan paling berniat untuk menjatuhkannya. Jadi saat ini Gojin adalah orang yang trauma untuk dekat dengan siapapun karena takut ditinggalkan dan takut dikhianati. Di tengah perjalanan, Suyong mendapatkan insiden yang membuatnya mengobrol empat mata bersama Segi. Dalam percakapannya, Suyong bertanya bagaimana Shina dan Gojin bisa bertunangan dahulu. Dan seakan ingin mengkompori, Segi mengatakan kalau ia tidak tahu bagaimana bisa mereka bertunangan, dan yang ia tahu hanya Shina yang mengaku sebagai tunangan saat Gojin tersadar dari kecelakaan. Dan ini membuat Suyong jadi ingin membuktikan bahwa apakah Shina hanya ingin memanfaatkan Gojin semata. Kemudian di sisi lain tiba-tiba Gojin baik kepada Shina dengan mengajaknya makan malam bersama. Namun sayang keromantisan itu sirna karena tiba-tiba Gojin memberikan kertas kontrak hutang Shina dan menyuruh Shina untuk merobeknya yang menandakan kontrak batal dan Shina tak berhutang apapun lagi kepadanya. Sampai detik ini masih terlihat baik-baik saja sampai ketika Gojin mengatakan bahwa Shina dipecat dan mengusir Shina pergi begitu saja. Jelas teganya Gojin ini karena ia tak mau jatuh cinta semakin dalam dengan Shina, walau nyatanya Gojin sendiri tak bisa melupakan Shina begitu saja. Di rumahnya Gojin selalu terbayangi wajah Shina. Dia pun mendatangi kamar Shina dan menemukan buku harian yang Shina buat beserta obat-obatan yang cukup banyak. Entah apa yang dilihatnya, tapi setelah membaca buku tersebut, tiba-tiba saja Gojin berlari mencari Shina ke sana kemari dengan ekspresi yang cukup panik. Dan untungnya, alat pelacak yang disimpan penyidiknya masih ada dan Gojin menemui Shina yang sedang beres-beres barangnya di kantor God of Education. Pada momen itu Gojin hanya terdiam dan melarang Shina untuk pergi meninggalkannya. Dan di tengah keheningan tiba-tiba saja Gojin mengatakan, bagaimana jika kita berpacaran? Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.